Shalom. Saudara, tema hari ini berbicara tentang jangan menoleh ke belakang. Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat kuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan, dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Lukas 9 ayat 62 bilang, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita tidak bisa sepenuhnya melupakan luka yang terjadi dalam hidup ini. Yesus sendiri tidak pernah berkata, lupakan masa lalu kita. Dia hanya berkata, jangan menoleh ke belakang. Artinya, tinggalkan segala masa lalu kita dan jangan ditoleh lagi, karena itu hanya membangkitkan luka lama yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Kejadian 19 ayat 17 bilang, sesudah kedua orang itu menuntut mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Melupakan masa lalu bukanlah yang Tuhan inginkan. Tuhan hanya ingin kita percaya dan taat kepadanya. Dia memerintahkan agar kita lari dan naik ke gunung. Lari artinya bertindak cepat. Jangan berlambat-lambat, karena kebencian dan amarah bisa merusak hati dan tubuh kita. Naik ke gunung artinya masuk ke dalam hadiratnya. Di dalam hadiratnya penuh dengan mujizat, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kita mampu dan sanggup melalui segala pergumulan hidup kita. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Masa lalu yang kelam atau masa lalu yang indah pada kenyataannya memang sukar untuk dilupakan. Memori dalam benak kita bisa timbul kapan saja, namun jangan menoleh ke belakang. Artinya jangan lagi kita melakukan kesalahan yang sama di masa kini. Jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran dalam hidup kita, supaya kita bisa semakin layak dan benar di hadapan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jangan salah tafsir. Tidak semua keburukan, sakit penyakit, penindasan, perceraian, peperangan dan kegagalan terjadi atas kehendak Allah. Alkitab sudah mengingatkan bahwa hidup yang kita jalani penuh dengan hal-hal buruk dan jahat. Inilah fakta dari variasi kehidupan. Kita tidak bisa melupakan segala kepahitan yang pernah terjadi. Namun, jangan kita hidup di dalamnya. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketahuilah, Tuhan turut bekerja dalam hal buruk, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam hinaan, dalam pelecehan, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi bersyukurlah, karena kita memiliki Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.